Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera teman-teman semua. Oke, untuk teman-teman yang lagi PKL, jaga kesehatan, jaga etika dan nama baik kampus, karena Anda di kegiatan PKL ini sebagai duta akademisi sehingga harus mampu menempatkan diri sebagai orang yang profesional, orang yang beretika dan menghargai di mana tempat Anda berbicara. Oke, pada hari ini kita akan bahas bab 10 tentang advokasi ya. Nah, diharapkan dari mata kuliah advokasi ini nanti, luarannya dari teman-teman mahasiswa ini harus mempunyai kemampuan analisis terhadap kebijakan agribis. Terus yang kedua, kemampuan komunikasi dan bernegosiasi. Artinya dunia agribisnis itu tidak lepas dengan koneksitas ataupun berhubungan dengan lembaga-lembaga yang sifatnya bisnis atau lembaga-lembaga yang sifatnya pemerintah atau lembaga di luar itu. Dan itu penting di dalam aktivitas kegiatan yang berkaitan dengan dunia agribisnis. Terus yang luaran ketiga, ini kemampuan public speaking. Jadi di forum-forum advokasi ini di mana kemampuan untuk membangun komunikasi yang santun dan etis itu sangat dibutuhkan sekali. Orang yang cerdas atau orang yang wawasannya luas, tetapi etika atau sopan santunnya itu kurang dikedepankan, maka di dalam membangun public speakingnya nanti akan sering menyinggung perasaan orang ataupun melukai hati seseorang. Terus yang berikutnya adalah kemampuan menyusun argumentasi. Nah, ini harus dilandasi dengan namanya sebuah wawasan. Berikutnya, hal yang diharapkan secara psikomotorik, ini termasuk keterampilan praktis, bahwa nanti teman-teman ini mampu melakukan advokasi yang berbasis data dan fakta. Artinya, saat Anda menjadi delegasi, menjadi seorang negosiator, maka modal data dan fakta itu akan menjadi alat argumen untuk meyakinkan rekan bisnis atau mitra yang akan Anda ajak bekerja sama. Terus yang kedua adalah kemampuan menyusun strategi kampanye isu tentang agribisnis. Jadi terkait dengan kemampuan memberikan argumen, memberikan advice untuk meyakinkan mitra. Terus kemampuan menyampaikan pendapat secara sistematik dan persuasif. Jadi sistematis itu runtut alur di dalam pembicaraan mulai dari hal yang sifatnya umum menuju kepada hal yang sifatnya khusus. Dan bahasa persuasif itu adalah bahasa untuk meyakinkan dan memberikan satu telaah untuk membangun kepercayaan kepada mitra. Nah, di dalam kegiatan advokasi ini diharapkan nanti ada beberapa indikator yang harus diperhatikan. Yang pertama, mahasiswa mampu membuat policy baik yang layak untuk dipublikasikan. Nah, biasanya di dalam dunia negosiasi atau advokasi itu, hasil negosiasi itu akan melahirkan satu berita acara kesepakatan. Nah, di situ klausulnya itu harus merupakan klausul yang memiliki kekuatan policy sesuai tugas Anda sebagai seorang negosiator. Terus mahasiswa aktif dalam simulasi. Nah, ini biasanya orang-orang yang suka belajar pada orang lain dengan wahana diskusi atau komunikasi, maka akan mampu membuka wawasan. Terus yang tidak kalah penting, hal yang diharapkan nanti mahasiswa ini memiliki kemampuan mempresentasikan
solusi dan data atau fakta yang ada menjadi sebuah solusi yang cerdas. Nah, itu harapan dari mata kuliah hari ini. Oke, berikutnya kita lanjutkan. Apa sih yang dimaksud dengan advokasi ini? Jadi kalau kita lihat dari bahasa akademisi, sebenarnya advokat ini adalah kemampuan seseorang untuk melakukan tindakan yang sifatnya formal, yang ditujukan untuk mengubah kebijakan atau kedudukan ataupun program dari segala tipe institusi. Jadi institusi itu menggambarkan kelembagaan yang sifatnya bisa lembaga bisnis, lembaga asosiasi, ataupun lembaga yang sifatnya sosial. Terus yang berikutnya adalah untuk mengajukan atau mempertahankan atau juga merekomendasikan suatu gagasan di hadapan orang lain. Jadi kalau sudah berbicara advokasi, kita ini akan berhadapan dengan orang per orang ataupun berhadapan dengan lembaga, di mana tugas kita ini harus mampu merekomendasikan sebuah gagasan, sebuah tugas penting yang menjadi misi kita kepada orang yang ada di hadapan kita itu, kita yakinkan dengan misi yang kita bawa. Dan kita harus mampu mempertahankan apa yang menjadi amanah tadi dengan argumen-argumen yang didasari oleh fakta ataupun data. Nah, itu tugas seorang negosiator. Terus yang berikutnya, definisi ini bisa dikatakan bahwa advokasi itu adalah berbicara, menarik perhatian masyarakat tentang suatu masalah dan mengarahkan pengambilan keputusan secara solusi. Jadi tugasnya advokasi itu ya bisa juga menggiring suatu kasus atau masalah yang ada itu bagaimana sih kasus yang ada itu dan apa yang terjadi, bagaimana solusi pemecahannya itu tugas seorang negosiator di dalam advokasi. Terus yang berikutnya bisa juga dikatakan bekerja sama dengan orang atau organisasi lain untuk membuat perbedaan. Jadi ini bisa juga menjadi satu wacana untuk membangun kemitraan atau membangun kerjasama. Ya jelas yang namanya negosiasi atau advokasi itu antara pihak satu dengan pihak yang lain itu, atau bisa dikatakan pihak kedua, itu harus saling diuntungkan, tidak boleh keuntungan sepihak. Nah, itu misinya. Sehingga kemampuan untuk mengendalikan emosi, kemampuan untuk memahami dan menelaah sebuah masalah yang dijadikan wacana diskusi ini penting bagi seorang negosiator. Terus bisa juga diartikan memasukkan sebuah problem ke dalam agenda, mencari solusi mengenai problem tersebut, dan membangun dukungan untuk bertindak menangani problem maupun solusinya. Jadi biasanya di dalam kegiatan advokasi itu pasti ada agenda atau misi yang dibawa. Nah, misi ini sesuai tugas masing-masing antara pihak satu dengan pihak kedua itu kadang misinya berbeda. Sehingga saat ketemu ini, bagaimana menyatukan misi ini menjadi satu kepentingan bersama, satu visi, satu tujuan, sehingga tidak ada yang terlalu dirugikan atau tidak ada yang terlalu dimenangkan. Maka bisa dikatakan bagaimana di dalam negosiasi itu bisa terbangun sebuah simbiosis mutualisme. Saling menguntungkan kedua belah pihak. Tidak ada yang terlalu dirugikan. Nah, gambarannya advokasi secara definisi seperti itu. Berikutnya kita lihat. Bertujuan mengubah organisasi secara internal atau mengubah seluruh sistem. Jadi bagaimana
kegiatan di dalam advokasi ini mampu secara internal perusahaan itu ada perubahan yang signifikan, tetapi harus tersistem. Ada aturan main, ada runtut yang tidak boleh ditabrak oleh pemain di dalam negosiator. Maka biasanya di dalam lembaga yang sifatnya formal, itu ada aturan main namanya SOM, Standar Operasional Manajemen, dan ada aturan teknis namanya SOP, Standar Operasional Prosedur. Nah, itu aturan main yang berfungsi untuk menggiring atau mengawal pelaku di dalam lembaga itu supaya tidak menabrak aturan yang sudah tersusun secara sistematis. Berikutnya dapat melibatkan berbagai aktivitas jangka pendek yang spesifik untuk mencapai pandangan tentang perubahan jangka panjang. Jadi bisa juga di dalam aktivitas negosiasi itu tidak boleh berpikir terlalu sempit. Tujuan jangka panjang yang 5 sampai 25 tahun ke depan itu sudah diprediksi, sudah dipertimbangkan. Sehingga di dalam klausul itu semakin kita mampu melakukan prediksi-prediksi ke depan, maka itu sudah menggambarkan kemampuan seseorang tidak saja memiliki kemampuan negosiator, tetapi memiliki wawasan dan cara pandang yang luas. Nah, ini penting sebagai seorang negosiator di dalam membangun dunia advokasi. Terus terdiri atas berbagai macam strategi yang diarahkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pada tingkat organisasi, lokal, provinsi, nasional, maupun internasional. Jadi jarak jangkauannya kita jangan berpikir terlalu sempit bahwa yang namanya kemitraan itu tidak hanya pada sisi organisasi yang sifatnya lokal, tetapi secara nasional atau global ini juga harus memiliki cara pandang yang luas. Kita tidak tahu, mungkin hari ini kita hanya skop kita dipandang kecil lembaga kita. Jadi dunia bisnisnya mungkin hanya lingkup di tingkat kecamatan, kabupaten. Tetapi kalau ini dalam pengembangannya itu bisa lebih luas dan ternyata beberapa produk itu dibutuhkan secara nasional atau global. Kita lihat kasus sederhana dengan terjadinya perang antara Iran sama Amerika. Ternyata itu memberi peluang bisnis bagi pengusaha Surabaya yang mengembangkan drone dengan mesin yang cukup berteknologi sederhana, bahan bakarnya dari Pertamax atau Pertalite, tetapi mampu membawa misi untuk meledakkan hulu hulu dari mesio yang didesain oleh Iran saat terjadi perang dengan Amerika ataupun dengan Israel. Itu gambaran sederhana. Ternyata kan peluang di dalam membangun negosiasi atau advokasi ini, bagaimana kita menangkap suatu kondisi itu menjadi satu peluang yang luar biasa. Sehingga akan tumbuh yang namanya ide atau gagasan untuk menangkap, sehingga akan terbangun satu sistem bisnis yang didasari oleh advokasi yang luar biasa. Ini yang terpenting. Terus dapat menggunakan strategi meliputi mengadakan lobby, pemasaran kepada masyarakat, memberikan IEC, membentuk organisasi masyarakat, atau berbagai macam taktik lain. Jadi langkah di dalam dunia advokasi atau negosiasi itu tidak lepas dari membangun koneksitas, membangun lobby lewat komunikasi. Maka akan terbentuk jejaring. Nah, jejaring ini membutuhkan namanya taktik dan strategi. Nah, taktik dan strategi ini akan ditentukan oleh jam terbang seseorang. Dan jam terbang seseorang ini ditentukan oleh wawasan, kemampuan keilmuan, atau wawasan yang sifatnya umum. Di sisi lain, kemampuan untuk membangun public speaking atau komunikasinya juga menjadi modal utama. Nah, ini yang beberapa hal yang harus kita perhatikan saat kita nanti membangun sebuah bisnis dan terjalin sebuah kemitraan dengan lembaga yang sifatnya lokal, nasional, maupun global. Beberapa hal itu harus kita perhatikan bersama.
Terus berikutnya kita lihat keikutsertaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Nah, di dalam hal konteks lembaga-lembaga yang sifatnya ekonomi sosial, kadangkala kita dihadapkan pada sebuah kultur masyarakat ya. Ingat bahwa kultur masyarakat satu dengan yang lain itu memiliki perbedaan karakter. Ada hal-hal yang di satu tempat ini tidak dianggap tabu, tetapi di tempat lain dianggap tabu. Maka disinilah peran kita memiliki kepekaan, memiliki perhatian terhadap perbedaan atau terhadap kultur yang di mana hal-hal ini harus kita hormati dan kita hargai sehingga tidak menimbulkan konflik atau ketersinggungan antara pihak yang kita ajak negosiasi. Ini yang harus teman-teman perhatikan. Sehingga tugas kalian sebagai misi akademisi nanti harus betul-betul memperhatikan tidak hanya dari sisi kultur yang sifatnya sosial, sisi yang sifatnya eh, ego sektoral, karena ketokohan ini juga akan berpengaruh secara psikologis kalau Anda tidak memperhatikan bahasa komunikasinya. Nah, jadi pengertian-pengertian advokasi ini cukup luas cakupannya. Jadi upaya secara sistematis dan terorganisir untuk mencapai aksi dengan target terjadinya perubahan kebijakan atau perilaku di dalam pelaksanaan. Ini tidak hanya membutuhkan cara pandang kita terhadap masalah yang kita hadapi, tetapi bagaimana latar belakang wawasan yang kita miliki dan kemampuan kita memahami mitra yang akan kita ajak bisnis atau kita ajak bernegosiasi itu juga akan menjadi modal dasar yang tidak bisa kita abaikan. Karena di dalam satu momen negosiasi, kalau satu peran ini terjadi ketersinggungan atau sentilan kata-kata yang menyakitkan, maka itu akan menjadi malapetaka di dalam dunia negosiasi atau advokasi. Sehingga advokasi ini secara sains dan seni, bila dirancang secara sistematis dan benar-benar memperhatikan hal-hal mulai dari kemampuan komunikasinya, secara kulturnya, secara keilmuan wawasannya, dan secara prediksi yang mulai secara internal dan eksternal itu mampu kita kuasai, maka akan terbentuk satu kesepakatan yang disitulah akan terbangun satu momen di mana klausul itu akan terbangun secara kuat antara pihak satu maupun pihak kedua. Nah, inilah yang diharapkan peran-peran kalian sebagai generasi muda, bila katakan sebagai generasi milenial ini tidak hanya diharapkan menguasai teori, tetapi cara pandang praktisi menghadapi satu masalah itu harus memiliki kepekaan dan pemikiran yang cukup cerdas. Nah, berikutnya kita lihat, apa sih tujuan dari advokasi? Karena advokasi ini masing-masing orang yang ditugaskan sebagai negosiator itu jelas membawa misi masing-masing ya dari apakah dari perusahaan atau lembaga tempat dia memberi amanah. Sehingga tujuan yang diharapkan nanti tercipta perubahan kebijakan, peraturan-peraturan, dukungan sumber daya, dan lain-lain untuk memecahkan isu tertentu. Jadi intinya ada isu atau hal penting yang harus disepakati sehingga menjadi sebuah klausul yang sifatnya legal formal. Jadi memiliki kekuatan hukum. Nah, untuk memecahkan isu lah ini tugas kita. Karena ini harus menyamakan persepsi, menyamakan prediksi sehingga antara pihak satu dengan pihak kedua itu betul-betul memahami dan betul-betul menguasai materi yang akan menjadi tujuan bersama tadi. Nah, beberapa langkah di dalam advokasi. Yang pertama itu adalah langkah beraksi. Beraksi itu berarti ada satu tindakan. Nah, biasanya orang di dalam ilmu komunikasi, mereka yang mampu menjadi pendengar yang baik.
mereka yang mampu memahami satu penyampaian berita yang disampaikan oleh komunikan, disampaikan oleh komunikator kepada komunikan dan hasilnya mudah dimengerti sehingga terjadi satu imbal balik. Maka peran aksi ini selalu diimbangi namanya kegiatan membujuk atau merayu. Kegiatan membujuk atau merayu ini biasanya pasti harus didasari sebuah argumen-argumen yang didasari sebuah fakta atau data untuk meyakinkan. Dan di sisi lain, ada kegiatan memotivasi. Memotivasi itu memberikan satu penghormatan, satu sokongan. Tujuannya itu untuk meyakinkan pihak lawan supaya ada kepercayaan kepada kita. Maka pada saat terjadi hal seperti ini, kita tidak boleh menyampaikan informasi yang sifatnya kebohongan atau informasi yang dibuat-buat, maka itu akan menjadi sebuah hal yang fatal di dalam dunia advokasi atau negosiasi. Karena hari ini Anda berbohong, maka berikutnya akan terbangun kebohongan terus-menerus. Dan ini sangat membahayakan di dalam dunia bisnis. Itu yang harus dihindari. Maka hal yang terbaik bagaimana? Siapkan data, siapkan analisis, dan siapkan fakta yang sesuai kenyataan sehingga yakinkan mereka dengan data atau kenyataan yang Anda miliki. Maka akan ada titik temu namanya kesepakatan. Terus yang berikutnya pertanyaannya, apa sih yang harus kita advokasikan? Terus bagaimana menentukan strategi advokasinya? Nah, sasaran di dalam advokasi diharapkan bahwa advokasi terhadap pihak-pihak utama ini yang pertama ada pengambilan keputusan bersama yang disepakati. Apakah itu kelompok yang berbeda pendapat atau kelompok penentang ataupun kelompok yang menolak. Bisa juga sekutu atau teman. Ataupun masyarakat penerima manfaat. Belum tentu apa yang kita sampaikan itu langsung diterima oleh mereka. Maka tugas kita sebagai seorang negosiator atau seorang penyampai berita ini harus mampu membangun kepercayaan, mampu membujuk, mampu meyakinkan, mampu memotivasi, sehingga menjadi satu kesepakatan yang diterima oleh mereka. Nah, analisis pemercaya di dalam langkah secara ilmu negosiasi atau advokasi, apakah itu ukuran jumlah lokasi, pengetahuan, saluran yang ingin dicapai ataupun keahlian, bisa juga secara political standing dalam pengambilan keputusan atau masalah, ataupun di dalam pengambilan keputusan terhadap pemecahan hal tersebut. Semua itu harus dilakukan yang namanya analisis dulu. Nah, analisis nanti akan mengkaji, melakukan inventarisasi by data, maka akan ada satu klausul atau satu permasalahan yang menjadi bahan atau kajian. Nah, disitulah tugasnya nanti antara pihak satu dengan pihak kedua itu mencari titik temu. Bagaimana menjadikan masalah ini menjadi sebuah solusi bersama. Bagaimana masalah yang timbul ini menjadi satu peluang keuntungan bersama. Bagaimana kasus yang ada ini menjadi momen untuk membuat formula yang akan menjadikan perusahaan kedua pihak itu menjadi luar biasa. Ini yang diharapkan. Sehingga cara pandang yang terlalu sempit ini nanti akan mempengaruhi dan pasti merugikan salah satu pihak. Tetapi cara pandang yang luas ini nanti akan sangat menguntungkan kedua belah pihak. Berikutnya kita lihat kalau kita bagankan advokasi ini secara terpadu.
bahwa kumpulan data atau info kejadian ditambah analisis kebijakan, maka ini merupakan langkah persiapan di dalam pelaksanaan. Jadi, identifikasi pertama mencakup hal-hal yang terkait dengan data-data yang dibutuhkan, analisis yang dibutuhkan. Terus yang langkah kedua, bentuklah jejaring inti. Siapa yang ditugaskan untuk menjadi negosiator? Maka orang yang ditugaskan itu syarat pertama harus menguasai materi yang terkait dengan tugasnya. Yang kedua, kemampuan komunikasinya, memiliki adab, memiliki etika, dan memiliki sopan santun. Terus yang ketiga, tidak boleh emosian atau tidak mudah terpancing. Ya, beberapa syarat ini harus dimiliki oleh seorang negosiator. Terus dia harus mampu mengendalikan diri, menjadi pendengar yang baik. Jadi pendengar yang baik itu kalau pembicaraan teman belum selesai, jangan dipotong. Dengarkan dulu. Terus langkah berikutnya, pilih isu strategis, kemas secara semenarik mungkin, sehingga ini menjadi satu perencanaan yang sifatnya strategis. Berikutnya pengaruhi pembuat dan pelaksana kebijakan. Jadi lawan ini harus kita pengaruhi, kita rayu, kita motivasi bagaimana percaya dengan apa yang kita sampaikan. Setelah mampu mempengaruhi, kita membuat opini. Opini baik secara internal maupun eksternal. Sehingga nanti ada satu keputusan kebijakan yang disepakati bersama. Nah, inilah yang menjadi hasil yang bisa dieksekusi sebagai tugas seorang negosiator dikatakan sukses atau mengalami keberhasilan. Nah, di dalam dunia advokasi atau negosiasi ini ada teknik dan kiat di dalam advokasinya. Yang pertama adalah lobby politik. Ingat bahwa ada pepatah mengatakan kalau orang ingin aman atau ingin sukses, jangan pernah melawan pemerintah. Yang kedua, jangan pernah melawan orang kaya. Orang kaya jangan pernah melawan pemerintah, pasti habis. Terus jangan pernah melawan orang yang pandai, Anda pasti habis. Nah, itu beberapa kiat di dalam teknik negosiasi atau advokasi. Terus yang kedua adalah bagaimana cara melakukan negosiasi yang baik. Beberapa hal saya sampaikan tadi, itu harus dijadikan dasar eh, di dalam melaksanakan tugas seorang negosiator. Terus teknik dialognya, bagaimana kita membangun dialog yang semenarik mungkin, mampu memukau atau menanamkan wibawa. Bisa juga lewat seminar atau presentasi, atau debat khusus, mungkin dengan teknik memobilisasi massa, berarti kayak demonstrasi itu. Bisa juga dengan membuat petisi atau resolusi. Jadi pernah ya di era pemerintahnya Orde Baru, awal-awal itu pernah muncul namanya petisi. Petisi 50. Jadi itu dimotori oleh tokoh nasional sebanyak 50 orang. Terus bisa juga dengan lewat pengembangan kelompok yang peduli. Jadi sekarang yang justru yang lagi berkembang luar biasa itu ormas ya, ormas sama LSM. Cuma sayang mereka karena latar belakangnya tidak didasari oleh penguatan ekonomi, tapi justru yang terjadi ini mereka menjadi satu konflik di tengah-tengah masyarakat, apalagi lembaga-lembaga ini belum memiliki legal formal. Maka peran dan tugas kita bagaimana meluruskan dari permasalahan yang sifatnya ada di tengah masyarakat itu menjadi satu
lembaga yang sifatnya ormas, tetapi ini mampu memberikan satu kebaikan atau solusi di dalam pembacaan hal-hal yang berkaitan dengan pemerintah atau pihak tiga yang membutuhkan penghubung. Sebetulnya seperti itu. Terus bisa juga dengan menggunakan media massa. Jadi kayak sekarang ini kekuatan media luar biasa. Mereka yang mampu menguasai media itu sudah diibaratkan memiliki senjata bom atom, ya, memiliki kekuatan yang luar biasa. Nah, berikutnya isu-isu yang perlu diperhatikan di dalam dunia negosiasi atau negosiator. Jadi kayak kasus-kasus yang sifatnya agak menyentuh norma, ini harus diperhatikan. Cara komunikasi atau penataan bahasanya itu harus betul-betul ditata. Jadi mulai dari isu alkohol, isu pelarangan rokok, isu penggunaan kondom, atau isu miras atau oplosan, masalah pornografi, penculikan, TKI, dan lain-lain ini kalau di dalam mengemas kita tidak pas, pasti ada pihak-pihak yang tersinggung atau merasa terluka dengan apa yang kita sampaikan. Sehingga saat apa yang kita sampaikan sebelum dilontarkan, itu harus dipertimbangkan masa-masa kemungkinan siapa yang akan menerima berita ini atau menerima advice kita itu supaya nanti kita prediksi tidak ada yang tersinggung. Itu yang diharapkan. Kalau itu mampu dilakukan, maka Anda akan dikatakan menjadi seorang tidak hanya sebagai public speaking yang ulung, tetapi juga sebagai seorang negosiator yang handal. Nah, beberapa unsur-unsur pokok di dalam advokasi. Yang pertama adalah koalisi. Koalisi itu memadukan antara dua pihak atau lebih. Terus tujuannya apa tujuannya yang akan diadvokasi atau dikerjasamakan? Data apa yang dibutuhkan? Terus kira-kira apa yang akan menjadi sasaran advokasinya? Nah, yang tidak kalah penting pesan moral apa nanti yang akan kita sampaikan kepada pihak lawan. Terus bagaimana cara pelaksanaannya? Terus sumber dananya dari mana untuk melakukan itu? Dan yang terakhir tidak kalah penting adalah selalu perlu ada evaluasi. Karena evaluasi ini sebagai alat kontrol dan alat pengendali sehingga di dalam pelaksanaan berikutnya akan mengalami penyempurnaan. Nah, sehingga di dalam memilih tujuan advokasi, masalah yang mungkin sangat kompleks ya, agar tujuan advokasi itu berhasil, atau tujuan umum harus dipersempit, Pak, sampai pada tujuan advokasi yang didasarkan atas jawaban. Sehingga eh, apa yang menjadi masalah yang akan dijadikan pembahasan itu harus dikelompok-kelompokkan. Setelah dikelompokkan, nanti diruntutkan secara sistematis. Sehingga nanti alur pembicaraan itu dari hal yang sifatnya umum kepada hal yang sifatnya khusus menuju ke spesifik. Nah, itulah nanti kalau langkah itu diambil, maka tujuan advokasi itu akan mencapai target sesuai tepat sasaran. Terus menggunakan data dan penelitian untuk advokasi. Data dan hasil penelitian itu penting untuk membuat keputusan. Masalah apa sih yang ditangani? Terus identifikasi solusi dan tujuan yang realistis. Itu juga harus diperhatikan. Jadi kalau dunia negosiasi atau advokasi itu harus sifatnya sesuai fakta, sesuai data, terus realitas atau realistisnya juga harus juga dipertimbangkan. Sehingga butuh hati-hatian, jangan sampai nanti data itu akan menjadi bumerang saat data yang kita sampaikan itu tidak sesuai dengan fakta atau kenyataan yang ada di lapangan.
Terus berikutnya mengidentifikasi syarat-syarat advokasi. Jadi orang-orang yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan itu siapa? Jadi kalau memang negosiatornya itu diberi kewenangan, itu ya harus ada legal formal, ada surat tugas. Sehingga ini menjadi dasar bagi seorang negosiator untuk batasannya sampai di mana boleh mengambil sebuah kebijakan atau keputusan sesuai amanah pimpinan lembaga atau organisasi yang menugaskan. Terus orang-orang yang mempengaruhi pengambil keputusan, nah ini siapa saja harus dilihat dan dipertimbangkan. Terus siapa mereka dan bagaimana mereka menguasai materi, bagaimana cara pandang mereka supaya mampu diyakinkan. Terus yang berikutnya adalah membangun jaringan advokasi. Jadi membangun jaringan advokasi ini membutuhkan satu wawasan ya, karena keterkaitannya dengan koneksitas. Jadi mereka yang memiliki keahlian atau kemampuan mudah berjejaring, maka ini nanti koneksitasnya atau kemitraan yang dibangun itu pasti lebih tinggi dibandingkan mereka yang lebih tertutup. Dan yang tidak kalah penting ini ada beberapa jenis eh, model koalisi ya. Koalisi itu adalah kemitraan yang dibangun. Yang pertama adalah jenis koalisi yang sifatnya permanen atau sementara. Terus ada yang sifatnya formal atau informal. Karena formal ini kan terlegalitas. Kalau informal itu tidak ada kesepakatan yang sifatnya dilandasi hukum. Bisa juga koalisi antar negara sifatnya geografis. Ataupun mungkin mengangkat berbagai ragam sifatnya sosial ekonomi atau sosial politik. Itu bisa juga yang dijadikan koalisi kayak kasus-kasus yang di era reformasi ini tuh, penyatuan kekuatan politik ini demi membentuk satu pemerintahan itu menjadi fenomena yang sudah umum di Indonesia. Dan itu sebetulnya dampaknya yang dirugikan tetap masyarakat. Nah, hal terpenting di dalam koalisi ini, bagaimana efektivitas dari koalisi itu untuk mencapai hierarki dari sebuah tujuan yang dibangun untuk membuat satu kesepakatan atau kemitraan ini harus betul-betul diperhatikan. Jangan sampai nanti terjadinya koalisi itu justru akan merongrong atau menjatuhkan lembaga atau perusahaan yang kita kelola. Hingga memahami mitra-mitra yang menjadi kelompok koalisi ini harus betul-betul diidentifikasi dan diinventaris. Kelebihan, kekurangannya apa, keunggulannya apa, titik kelemahannya nanti apa. Hingga ini harus dipersiapkan secara matang sehingga tingkat resiko ini harus diperkecil atau diminimalkan. Terus keuntungan koalisi ini apa dari sisi pandangan secara akademis? Yang pertama ini memperluas basis dukungan, jelas. Karena kalau koalisinya gemuk, yang jelas dukungannya kuat, tetapi efisiensinya tidak bisa tercapai. Terus memberikan keamanan bagi usaha. Jadi harapkan dengan terjadinya kongsi atau koalisi ini nanti akan memperkuat kelembagaan bisnis. Memperbesar sumber daya, jelas. Maka akan banyak SDM yang mumpuni. Terus meningkatkan finansial. Nah, ini menyatukan sahamnya. Menambah kredibilitas. Jadi, kredibilitas terkait dengan nama baik, tingkat kehormatan, termasuk mengembangkan kepemimpinan atau ilmu leadership
Dan yang terakhir terkait dengan ruang lingkup jejaring secara individu atau secara organisasi. Nah, kerugiannya apa? Mungkin membuat kita menyimpang dari pekerjaan, mengerjakan pekerjaan lain. Kadang-kala muncul seperti ini. Kalau koalisinya tidak satu visi. Terus perlu kompromi posisi. Harus ada negosiasi-negosiasi karena masing-masing berusaha mencari keuntungan. Sehingga perlu adanya kompromi-kompromi atau kesepakatan. Mungkin perlu mengalah dari organisasi lain. Mungkin tidak selalu mendapat kepercayaan atas pekerjaan yang kita lakukan. Bisa juga koalisi ini pecah karena dianggap membahayakan yang mayoritas. Dan itu sering terjadi. Sehingga kalau kita simpulkan bahwa di dalam dunia negosiasi atau advokasi ini hal yang terpenting adalah bagaimana penguasaan terhadap materi yang akan kita bahas. Terus bagaimana kita memiliki kemampuan meyakinkan atau membangun kepercayaan. Bagaimana merayu mereka. Bagaimana mampu membangun motivasi sehingga terjadi deal, pemahaman, dan kesepakatan. Nah, itu beberapa hal yang perlu diperhatikan teman-teman terkait dengan materi advokasi. Ya, mungkin dari teman-teman yang masih PKL, ini bisa bisa juga ya digunakan untuk latihan secara praktis bagaimana menerapkan teori advokasi ini secara nyata di dalam praktek kenyataan di lapangan. Nah, bisa ditambah ataupun dikurangi sesuai dengan kapasitas wawasan masing-masing. Oke, itu teman-teman untuk perkuliahan hari ini. Saya akhiri. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti untuk absennya di grup WA saja.